Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimahumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita iman serta Islam. Kemudian salawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimahumullah. Sebelumnya kita sudah selesai membahas masalah halal haram dalam pernikahan atau dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk permasalahan yang lain, yaitu al-halal wal haram dan aqidah wal urf. Halal dan haram dalam masalah keyakinan atau kepercayaan. Begitu juga halal dan haram dalam masalah tradisi atau adat istiadat. Nah, akidah itu berasal dari kata aqdun yang artinya ikatan. Sedangkan dalam maknanya para ulama memberikan bahwasanya akidah adalah hukum yang tidak menerima keraguan sedikit pun, sesuatu yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, maka itu disebut dengan akidah. Nah, ketika bapak dan ibu yang melakukan jual beli, ada namanya akad jual beli. Ketika ada perempuan dan laki-laki menikah, mereka juga ada akad nikah. Artinya akad itu sesuatu yang mengikat mereka. Nah, sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, kalau kita dikatakan orang yang berakidah, berarti bapak dan ibu adalah orang-orang yang diatur yang oleh apa yang mengikat bapak dan ibu. Adapun orang yang tidak mau diatur atau tidak mau terikat, itu bisa disebut sebagai orang yang tidak berakidah. Nah, jadi asal kata akidah itu adalah aqdun yang artinya ikatan. Nah, akidah di dalam Islam, ya, tentu akidah kita itu adalah tauhid, karena itu yang diserukan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau. Nah, namun kalau seandainya tidak ada kata berikutnya, seandainya kita buat kata ilmu atau idhafah aqidatul Islam, itu sudah jelas akidah mana yang kita maksud. Tapi kalau bapak dan ibu hanya menyebut kata aqidah saja, maka itu umum sifatnya. Karena agama lain juga punya akidah. Agama Yahudi punya akidah, agama Nasrani juga punya akidah. Bahkan agama hasil buatan manusia pun mereka mencap kalau mereka juga punya akidah. Ya, bukan akidah, ya, akidah. Nah, kalau akidah itu dalam bahasa Arab artinya akid, ya pasti, jelas, atau ditekankan. Akada yu'akidu. Nah, akid kalau bicara masalah ya janji misalnya atau sesuatu yang belum pasti, nah kita akan ditanya, akid, apakah itu meyakinkan atau itu sesuatu yang pasti? Nah, tapi kalau akidah dengan hak itu artinya seperti yang kita jelaskan. Nah, sebelum kita masuk beberapa masalah seputar akidah dan tradisi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada baiknya kita jelaskan juga makna dari akidah serta urf atau kebiasaan. Nah, secara umum akidah terbagi dua, ada akidah yang sahih dan ada akidah yang fasid. Ya, aqidatul sahihah wa aqidatul fasidah. Nah, yang sahih tentu akidah yang sesuai dengan aturan. Kemudian yang fasidah itu artinya yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, semua agama mengklaim kalau mereka punya akidah. Ya, Kristen punya
akidah Trinitas, Hindu punya akidah Trimurti, kemudian agama-agama paganis punya akidah reinkarnasi, wahdatul wujud dan lain sebagainya yang mereka yakini di dalam hati. Nah, tentu di antara semuanya itu ada yang disebut dengan yang sahih dan ada yang disebut dengan yang fasik. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengetahui akidah mana yang benar itu di antara semua akidah yang kita sebutkan. Nah, tentu kita sebagai orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang diterima dan yang ditetapkan oleh agama Islam yaitu akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita katakan hanya itu akidah yang benar sedangkan yang lainnya itu tidak benar? Karena berdasarkan bukti yang valid. Nah, kalau kita ingin menulis sesuatu semakin valid rujukan yang kita pakai, maka apa yang kita tulis juga akan semakin kuat dan semakin benar kesimpulannya. Nah, kalau diteliti masing-masing yang mengklaim kalau mereka punya akidah juga, maka kita akan lihat di mana dasar-dasar dan sumber-sumber akidah tersebut. Kalau kita katakan Nasrani punya akidah Trinitas atau At-Taslis, maka sumbernya adalah kitab suci mereka yang mereka yakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sejarah sendiri membuktikan dan ilmuwan-ilmuwan mereka sendiri membuktikan bahwasanya kitab Injil yang mereka pegang sekarang bukanlah kitab Injil yang bersumber dari rujukan yang pertama, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, bahkan kitab Injil yang tertua itu berbahasa Yunani, sementara Nabi Isa alaihissalam itu berbahasa Ibrani. Nah, jadi itu bukan rujukan primer tapi sudah sekunder. Kalau ibarat magane, pula tangan pertama, pula tangan kedua, tentu kemurniannya akan semakin dipertanyakan. Nah, kemudian saling bertentangannya antara naskah Injil yang satu dengan yang lain, sehingga dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi, nah itu ditetapkan bahwasannya yang dipegang cuma 4 naskah saja, sedangkan selebihnya itu dibakar. Beda dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika di masa Utsman bin Affan ditetapkan bahwasannya mushaf itu satu saja yang merujuk kepada bahasa yang satu, sedangkan mushaf-mushaf yang ditulis secara pribadi itu dibakar. Itu tidak sama kasusnya dengan Injil. Injil itu isinya memang berbeda-beda. Sedangkan yang dalam kasus sahabat itu bukan isinya yang berbeda, logat atau cara membacanya yang berbeda. Makanya di dalam ilmu Al-Quran nanti kita pelajari kalau Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf yang menurut 3 bahasa atau 3 logat bahasa. Artinya sama saja, maknanya tetap sama, tidak berubah. Nah, disatukan di masa Utsman dan mulai kita baca sampai sekarang. Nah, jadi kita bisa mengetahui kebenaran akidah Islam. Yang pertama dari kemurnian sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena ada juga akidah dalam Islam yang bersumber bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu disuruh berakidah meyakini sesuatu yang memang sumbernya asli dari Al-Quran dan Sunnah, bukan sumbernya dari yang lain, walaupun masih dalam judul Islam katanya. Nah, makanya tidak bisa diterima kalau ada orang Islam yang masih percaya hantu. Tidak bisa diterima kalau ada orang Islam yang masih percaya sundel bolong berpeluru, alasi, alai asabuitas gitu. Lalu itu dasarnya dari mana? Awak mencari Ustaz, tidak. Yang harus diyakini dalam hati, akidah yang harus Bapak Ibu pakai itu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada Al-Quran dan Sunnah yang bicara masalah itu. Ya, walaupun malaikat tidak pernah nampak di awak, tapi Al-Quran dan Sunnah menetapkannya. Itulah keyakinan kita. Walaupun mata panca indera kita melihatnya, tetapi Al-Quran dan Sunnah menolaknya, ya jangan dipakai itu. Karena akidah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang memang diyakini dalam hati, tidak bisa dicapai oleh panca indera. Nah, makanya aneh, ada percaya. Tapi mereka tunggu malam-malam. Nabi Isa secara tunggu malam-malam. Mengapa malam-malam Ustaz? Siang seperti bisa itu hindar-hindar. Dia punya keyakinan sumbernya dari
sumbernya dari cerita-cerita orang kampung, cerita nenek moyangnya, cerita pendahulu-pendahulunya sejak Rafi sekarang terlebih dan lain sebagainya. Atau kecilnya itu akidah Islam. Atau kadang-kadang orang yang di luar, dia mengatakan kami nak murni kalian sendiri, atau tidak hendak murni. Nah, padahal kalau dirujuk kepada sumbernya, tidak ada pendapat bahwasanya apa yang Bapak Ibu dia perbincangkan masalah siluman, hantu, manusia jadi-jadian dan lain sebagainya, Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkannya. Walaupun Pancasila Bapak dan Ibu menetapkan. Karena tidak bukan bicara masalah sesuatu yang bisa digapai oleh manusia. Nah, ketika syaitan mengetahui Bapak dan Ibu meyakini seperti itu, maka dia mewujudkan dirinya seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan dalam nalar Bapak dan Ibu. Nah, ketika itulah dia menjadi keyakinan kita. Tetapi di dalam Islam ketika dicari, itu tidaklah ada ketetapannya. Nah, jadi kemudian sumber akidah Islam itu, ya Al-Quran dan Sunnah sudah dibuktikan. Sama yang mereka baca dengan yang kita baca. 14 abad yang lampau mereka membaca ayat itu, bunyinya sama dengan apa yang kita baca sekarang. Nah, kemudian bukti yang lain, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal dia Al-Quran. Nah, siapa orang yang paling hebat dalam masalah ini? Coba tanya apakah dia hafal itu? Tidak ada yang hafal. Nah, bahkan karena tidak bisa dihafal, tidak bisa dipelihara, ketika masyarakat yang satu dengan masyarakat di daerah lain dalam ayat yang sama, ya kemudian kalimatnya mereka baca dalam ayat itu berbeda, ya mereka tidak curiga. Mereka anggap ayat itu tetap murni, tidak ada perubahan. Padahal sudah berubah sesuai dengan posisi, sesuai dengan tempat dan kedudukan di mana ayat itu dibaca. Nah, nanti kalau masuk Minang berapa lagi? Belum masih. Ada yang bisa apa? Selain Al-Quran. Nah, kemudian satu-satunya kitab suci yang bisa diketahui, dideteksi ada perubahan, pengurangan, penambahan, ia cuma Al-Quran juga. Karena kitab-kitab suci yang lain ada ayat-ayat yang tidak boleh dibaca. Ya, bahkan kalau dibaca bisa goyang akidahnya. Nah, sedangkan dalam Islam bacalah semuanya. Karena bagian dari Al-Quran dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, dari beberapa hal itu saja sudah bisa kita katakan kalau akidah Islamlah yang benar, karena sumbernya masih murni, belum ada perubahan-perubahan. Ya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Nah, tentu Allah yang Maha Sempurna akan mengeluarkan sesuatu yang juga sempurna. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan agama-agama wadani, agama-agama hasil nalar manusia. Manusia itu memang penasaran. Mereka tidak akan bisa yakin sampai bisa digambarkan. Ada yang menggambarkan Tuhannya seperti sapi berbadan manusia. Ada yang menggambarkan Tuhannya ya seperti orang atau manusia, ya orangnya panjang dan lain sebagainya. Nah, itu bukan akidah yang berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih bisa dinalari oleh manusia. Itu hasil gambaran otak manusia. Bahkan ada Tuhannya yang tangannya 1000, kepalanya 10, macam-macam. Ada juga yang membayangkan Tuhannya itu tidak berpakaian. Ada yang membayangkan Tuhannya itu kepalanya besar, perutnya gendut, macam-macam. Kita dimuliakan. Kalimat dia ada juga tidak yang sumbernya Allah, yang itu sumbernya manusia. Jadi kalau disebut akidah itu, jadi kalau akidah Islam itu maksudnya tauhidullah. Ada itulah akidah yang paling benar. Nah, akidah itu penting Bapak Ibu miliki. Ya, ulama mengatakan urgensi akidah bagi manusia seperti pentingnya udara dan air bagi manusia. Nah, jika akidah tidak ada, maka kehidupan kita seperti tidak ada udara dan air. Nah, kalau udara dan air itu tidak ada, maka hilanglah manusia dalam kehidupan. Mati yo, dan yang terima hidup dia. Nah, begitu juga orang yang tidak punya akidah, maka eksistensinya di muka bumi dan esensi kehidupannya akan hilang sama sekali. Kok bernapas masih bernapas, tapi nilainya sudah sama dengan hewan ternak, bahkan
dia lebih rendah kadang-kadang daripada hewan ternak tersebut. Ini kalau dia tidak punya akidah, dia tidak punya pengikat yang bisa menyelamatkan dia, dia tidak punya aturan yang bisa mengatakan kepadanya ini boleh, ini tidak boleh. Nah, seandainya ikatan dan aturan itu tidak ada, ya sama saja dengan hewan yang tidak tahu mana halal mana yang haram. Jadi tidak bisa, memang penting itu. Setiap apa di buku ibadah, kalau akidah tidak selesai, tidak ada nilai ibadah. Karena ibadah dinilai di atas akidah yang benar. Ya, sepemurah-pemurah bapak dan ibu, sebanyak alam saja apa ibu duit tu, asal cu alam pergi haji, pergi umrah. Tapi kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar, dia sia-sia, tidak ada nilainya. Memang tidak ada nilainya. Maka saya kata tidak. Itu yang banyak bertiwa beramal. Tapi jimat kalau itu apa ada itu? Banyak orang beribadah. Ini percaya dia cerita berapa? Aduh. Nah, oleh karena itu, jangan sampai jadi orang dan kalau kami yang hitam jidatnya, tapi jimat tak adalah bidangnya. Jangan sampai jadi orang muda. Mencari orang yakin orang tua waktu ulama, tapi percaya dia cerita orang, cerita tahayul dan lain sebagainya. Mana ada sebab tak boleh berhubungan itu? Ada salah, awas salah. Sebab ibadah dibangun di atas akidah. Ibarat buat rumah, maka akidah itu fondasinya. Mau apa dibikin dinding, dibikin tiang, kalau fondasinya tidak ada. Makanya kita berani mengatakan percuma ibadah rajin, akhlak baik, tapi kalau akidahnya tidak beres, percuma. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu penting kepada ibu punya akidah, dan akidah yang kita katakan adalah akidah Islam. Ya, akidah Islam itu apa? Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu sampai sekarang. Siapapun putusan Allah, itulah yang mereka seru. Hanya dalam teknik ibadah atau teknis ibadah mungkin mereka berbeda. Ya, sebagaimana Nabi Adam misalnya boleh menikah antar saudara, tetapi tetap yang mereka sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga syariat-syariat Nabi sesudah dan Rasul sesudahnya, ya mereka tetap mengajak manusia untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, walaupun dalam beberapa ibadah kita tidak sama. Nah, akidah itulah yang menjadi dasar supaya amal ibadah dan diperhitungkan. Nah, kalau orang tidak punya akidah, tidak tentu yang mereka cari. Contoh orang atau akidah, ketika ditanya orang, anda yakin ya Allah tak? Ada yang Pak? Yakin apa ada Allah? Aku nanti aku. Kalau ditanya dia orang yakin Pak ada Allah tu? Yakin. Nah, kalau yakin apa? Cubalah nampak kamu Allah tu apa? Apa dia? Yakin ada Allah? Yakin. Saya yakin, saya yakin. Saya yakin ada orang yang buat muak itu ada yakinnya. Nah, ini cuba nampakkan Allah tu kalau yakin Allah tu ada. Orang nak pakai dah aja, dia udah nak kalau ada tu nampak aja, itu aja jadi, tidak lagi dah. Nah, kalau pertanyaannya salah, tentu apa aja orang tak mungkin benar. Dia bertanya masalah akidah. Masalah akidah itu dalam masalah hanya hati, bukan di luar, bukan masalah amalan, bukan yang bisa dicapai kejayaan. Akidah itu membahas apa yang ada dalam batin, itu akidah. Aku disuruh Allah menampakkan Allah supaya nampak dia. Itu dah akidah masalah itu. Itu dah lain masalah. Aku nak bertanya itu sendiri salah. Dia di antara cakupan masalah akidah, dia masalah lain. Yang lain itu apa? Yang tak bisa diketahui oleh manusia, artinya tak bisa diketahui panca indera.
belakang mana mencari Allah. Itu nak putri ilmu dia, nak jadi lebih ilmu. Itu rahmat Allah. Wak dah disuruh berfikir masalah sampai dia. Kalau berfikir sampai dia diwajibkan oleh Allah. Allah dah. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau orang tak akidah dia goyang. Kalau orang akidah, ya kalau tak akidah dia goyang. Kalau berakidah tidak akan goyang. Tapi akan jawab tidak selamanya yang kelihatan itu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Banyak kok contoh. Ketika ada manusia meninggal, itu kan bukti kalau rohnya sudah berpisah dari badan. Kalau rohnya masih ada, dia bisa bergerak. Nah, kalau orang mati, dia punya roh. Kalau orang punya roh, dia bisa bergerak, bisa bernafas. Dan ini ada apa jibut yang bisa mempercalian roh itu ke kami? Ada yang bisa. Ada seorang orang Jepang, ada orang sekarat, hanya kurang dalam tabung. Atau lebihnya tabung cari juga senang. Nah, jadi kau keluar rohnya, mati pun di tabung sebelah. Ada itu kan jual. Ada orang tertunda. Kalau bagi canda ada, tapi bisa terlihat. Ya, itu loh kecil. Jadi tak salah. Kemudian tu kalau orang berkidah, misalnya salah. Itu penting. Jadi jangan dianggap ya main-main pada rajin solat ada. Jangan diharap. Ya, ibadahnya memang luar biasa, tapi akidahnya masih bermasalah. Dia menyangka ibadah sudah bagus, otomatis akidahnya bagus begitu saja. Bisa, karena fondasi yang bagus baru bisa dibangun di atasnya yang bagus pula. Ini masa dindingnya bagus, dia dasarnya saja tidak ada. Bagaimana begitu? Nah, itu dia pada diri. Akidah Islam itu adalah akidah tauhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan inti dari dakwah para rasul. Di dalam banyak surat dan banyak ayat, nah selalu seruan putusan Allah itu adalah wa'budullah rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Surat Al-Maidah ayat 32. Berkata Nabi Isa kepada Bani Israel, sembahlah olehmu Allah, ya Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa maliz zalimin min ansar. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman terbesar yaitu syirik tidak akan mendapatkan pertolongan di dalam api neraka tersebut. Nah, kemudian Nabi Nuh juga mengatakan ya kepada umatnya, walaupun beliau itu 950 tahun berdakwah, tapi yang beriman sedikit. Nah, sedangkan Rasulullah SAW berdakwah lebih kurang 23 tahun. Tapi umat yang beriman kepada Allah dan beliau sebagai Rasulullah, itu sangat luar biasa banyaknya. Nah, makanya Nabi mengatakan saya bangga terhadap umat yang lebih banyak daripada umat Nabi yang lain. Jadi bukan saya bangga jumlah kalian banyak, tapi ampun ada orang boneka laju itu mesir. Kan hadis kuat dipakai untuk apa banyak anak. Cik Nabi sana umatnya banyak. Tambah anak cik nak lagi guna boleh mati itu di sini. Tapi ini kesimpulan disebut. Kalau Nabi kasihnya di antara umat-umat Rasul yang lain, Nabi yang paling banyak yang beriman. Walaupun masa berdakwah beliau dia terbilang singkat dibanding utusan-utusan Allah yang lainnya. Kemudian begitu juga dari Syuaib kepada kaum Madian. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah olehmu Allah, tidak ada ilah selainnya bagimu. Nah, begitu juga Nabi Hud, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Begitu juga Nabi Saleh, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Pokoknya itu sajalah ya dakwah para rasul yang dijadikan sebagai fondasi, lalu baru dibangun di atasnya amal dan akhlak. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan lupakan itu. Fondasi dahulu, baru bangun di atasnya sesuatu. Nah,
Jangan dibangun sesuatu yang tidak ada fondasinya, karena dia akan rubuh dan tidak ada gunanya. Nah, itu akidah. Itu maknanya secara singkat. Dia terbagi dua secara umum, ada yang sahih, ada yang fasid. Nah, bagi kita yang benar itu adalah akidah Islam, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Nah, kemudian halal dan haram dalam masalah akidah dan urf itu adalah sesuatu yang sudah dikenal, ma'ruf, masyhur di kalangan masyarakat, dan masyarakat itu sudah melakukannya dan menjalankan perbuatan atau perkataan tersebut. Nah, menurut para ulama, urf yang berbentuk amal itu tidak ada bedanya dengan adat istiadat atau tradisi. Jadi urf ini ada juga yang mengatakan adat istiadat, ada yang mengatakan tradisi, sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan mereka melakukannya, atau sesuatu yang sering mereka lakukan sehingga dikenal oleh orang banyak. Karena adat berasal dari kata ada yang selalu berulang, yang selalu datang. Nah, sehingga ketika dia selalu berulang, maka orang sering mendengarnya atau sering melihatnya, maka menjadi sesuatu yang dikenal, yang masyhur di kalangan masyarakat. Maka perbuatan atau perkataan yang seperti itu bisa dikategorikan sebagai al-urfu. Nah, sama dengan akidah, dia ada yang sahih, dia ada yang fasid. Yang sahih yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, sedangkan yang fasid tentu yang bertentangan dengan syariat. Nah, oleh karena itu ada persepsi syarah itu benar, tetapi tolong dibuktikan di dalam kehidupan yang sebenarnya, jangan hanya dalam slogan saja. Memang ada beberapa hal yang bertentangan, ada beberapa hal yang tidak bertentangan, ada beberapa hal yang bertentangan, tetapi teknisnya kalau dirubah dia tidak jadi bertentangan. Nah, ketika kita membahas masalah urf, kita ambil contoh. Ada kebiasaan di satu daerah, kalau menikah yang sama sukunya, maka itu dilarang. Nah, lalu mereka kiaskan larangan mereka yang mereka buat itu seperti bapak dan ibu, dia masuk ke satu instansi, lalu bapak dan ibu dilarang melakukan perbuatan yang kalau di luar instansi itu tidak dilarang. Bedanya melarang orang kawin sesuku, jo larangan di sekolah tidak boleh berambut panjang. Beda. Bedanya Pak. Kecil orang, kami sudah Ustaz. Kan tidak salah. Kalau salah tentu tidak boleh sekolah, boleh peraturan, tidak boleh buku panjang, tidak boleh rambut panjang. Iya betul. Kalau dilanggar oleh murid tidak ada hukuman. Kalau dilanggar oleh masyarakat dan kawin sesuku tadi, hanya dapat sanksi dari kaumnya. Oh, kiasnya betul. Bisa ada takut. Apa yang tadi? Itu sesuai dengan agama itu bertentangan dengan. Nah, ada yang menjadi sesuai, ada yang menjadi tidak sesuai. Itu contoh. Nah, itu nanti kita bahas tentang halal dan haram dalam masalah akidah dan tradisi. Nah, poin pertama dalam bab ini adalah akidah. Allah mengetahui masalah yang baik. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Hanya Allah yang mengetahui masalah yang baik. Nah, kalau sudah hanya, jangan percaya kalau ada orang yang mengklaim mereka juga bisa mengetahui masalah lain. Nah, jadi salah satu keyakinan kita kepada Allah adalah Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui hal-hal termasuk masalah yang lain. Lain ini artinya sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera atau sesuatu yang baik dari manusia. Tetapi ada kalanya yang baik itu bisa kita dapat, ada kalanya juga baik itu tidak bisa kita apa-apakan, kecuali melalui perintah dari Allah atau dari utusannya Muhammad SAW. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 59, surat Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'indahu mafatihul ghaibi la
Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci alam gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Jadi kalau ada yang mengetahui masalah yang gaib, berarti Allah tidak sendiri mengetahuinya. Berarti yang bisa mengetahui masalah yang gaib yang hanya Allah yang bisa mengetahui. Lalu tiba-tiba Bapak dan Ibu mengatakan ada juga makhluk yang bisa mengetahui. Berarti Bapak dan Ibu sudah mempersekutukan Allah dengan makhluk tersebut dalam masalah mengetahui yang gaib. Nah, masalah yang gaib itu apa contohnya? Ya, masalah hari kiamat, masalah masa depan, apa yang akan terjadi, rezeki kita, jodoh kita, ajal kita. Aku tiba-tiba ada mengaku dia bisa tahu bila ajalnya. Berarti memang dia sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Berarti aku dah betul. Tidak bisa bunyinya la ya'lamu illallah. Kalau dalam bahasa adulah kemudian diiringi illah, itu maknanya lil hasar. Hanya Allah satu-satunya. Kalau begitu itu bukan satu-satunya namanya. Maka banyak orang menisbatkan makhluk sejajar dengan Allah dalam masalah tertentu. Di samping itu dia rajin beribadah dan akhlak yang baik. Nah, di sisi Allah di hari akhirat tidak ada nilai dari amalannya, tidak ada nilai dari kemuliaan akhlaknya. Walaupun di dalam dunia atau dalam kehidupan dia kebaikan ibadah dan kebaikan akhlaknya sudah Allah balas dengan manusia sangat menghormatinya, tetapi di akhirat tidak ada balasan dari Allah karena fondasi amalan tidak ada. Bagi dah tidak ada betul. Hanya Allah yang bisa mengetahui masalah itu. Ini cari-cari itu. Kalau you tahu menentu zon saja itu sesuatu yang sifatnya tidak meyakinkan. Yang kasat mata sesakitik Allah dia ilmu kawan. Oleh yang tak nampak di mata, tidak dicapai pencarian. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah sajalah ilmu tentang hari kiamat. Malaikat ditanya tidak tahu, Nabi juga ditanya tidak tahu. Tiba-tiba dia ditanya dia bisa tahu. Tahun 2000 balik atau barang sudah 23 tahun lagi. Itu dari mana? Dari hadis. Kan maka sudah tentu menurut. Ulama-ulama lain ada membahas itu ada. Ini sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan terlalu ta'ammuk berdalam-dalam masalah itu. Kami membahas ini hanya untuk amanah ilmiah, supaya jangan dikatakan oleh generasi selanjutnya kami tidak amanah, menyembunyikan ilmu. Akibu jawab dalam-dalam di sini. Nah, itu nanti menjurus kepada keyakinan yang sebenarnya dari Islam tidak ada sampai kepada itu. Ya. Dalam surah Luqman ayat terakhir, Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Ditanya Nabi dan malaikat yang menyamar dari laki-laki, mata sa'ah, bila kiamat itu? Dijawab oleh Nabi, rubas saya ta'lamu minal mas'ul. Kadang-kadang Nabi tanya dia tahu daripada Nabi tanya. Kau tahu Nabi kan tu dijawab oleh Nabi. Walau kuntu a'lamu ghaiba lastaqsartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sekiranya aku bisa mengetahui masalah gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Aku hanya membawa berita sesuai dengan apa yang diwahyukan. Itu lo tak bisa membantah kalau Islam itu sumbernya Al-Quran dan itu murni. Dan itu sumbernya dari pencipta alam semesta. Karena di dalam Al-Quran sejak 1400 abad yang lampau sudah diceritakan sesuatu yang hanya bisa diketahui sekarang. Secara rinci Allah bercerita beberapa surat tentang penciptaan dalam alim. Tahapan-tahapannya secara rinci dan jelas. Yang sama itu tidak ada alat, tidak ada ilmu, tidak ada kemampuan yang bisa merinci keterangan seperti ini. Ini baru paham orang. 40 tahunnya penelitian, dipanggilnya wartawan seluruh dunia karena Nobel dengan penemuannya. Ibu
Ibu di orang Islam ringan saya komennya. Alah, kalian kami tahu, kami dah 1000 ampere tahu dalam tahu tu tahapan-tahapan. Para sakit pak, panik usau, tu kecil lah. Kami dah selesai pikir. Itu sikit jiwa. Para santianan jiwa. Di dalam laut tu masih ada laut, alis ada bubu, ada tawar, ada asin, ada bercampur keduanya. Alam pengetahuannya menyelam. Wah, mau menemukan sesuatu yang luar biasa. Dalam Quran dah selesai. Itu cari dalam kitab suci ini. Dia kecil lagi. Kalau kamu bisa tahu masa depan lah contohnya. Mungkin kamu bisa menghindar dari kejahatan-kejahatan orang-orang musyrik Makkah. Mungkin tak perlu cabai-cabai Rasulullah pergi hijrah kalau bisa tahu masa depan. Kalau masih tahu di luar mati, abara saki surah ada, ada abara hilang, ada sahaja tahu. Itu hilang kamu belum tahu dulu. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Orang yang mendalam-dalam masalah gaib bakalan lihat mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti azam prasangka, sedang sesungguhnya prasangka itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Itulah beda azam dalam fikih dan azam dalam akidah. Kalau azam dalam fikih bisa diamalkan, tapi kalau azam dalam akidah tidak bisa. Karena akidah satu nama kecian yang tidak menerima keraguan sedikit pun. Sampai-sampai ulama sepakat, kalau ada yang mengatakan dirinya bisa tahu masalah yang gaib, sejelas-jelas ciri-cirinya, sepakat itu. Kalau mati itu yang mulia disolatkan karenanya positif, akan keluar dari Islam. Jadi hati-hati bermain dengan gaib. Wal ghaibu ma qabla ash-shahadah, ay ma yaghibu 'ala al-insan al-'ilmu bihi minhu ma yumkinu at-tawassul ilayhi bil wasail al-mukhtalifah kal masruqi ya'rifu bil bahthi 'anhu wa minhu ma la yumkinu at-tawassul ilayhi bil wasail al-'adiyah bal la budda fihi khabarun sadiqun ka ahwal al-akhirah. Ghaib itu lawan dari syahadah, lawan dari nampak. Ya, apa yang gaib dari manusia? Alias apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ada kalanya yang gaib tadi dengan berbagai macam sarana akhirnya bisa tidak gaib. Seperti kimia wadah tausiah dan maliam itu gaib namanya itu. Tapi dengan mencari jejak, mencari sidik jari, bisa tahu itu namanya gaib yang bisa diketahui dengan sarana-sarana tertentu. Tapi yang gaib membicarakan risiko yang tidak bisa pakai sarana mencari maliam itu. Ya, mereka ada pemerintah buat cari sidik jarinya anak itu. Gaib dari mukasib, gaib yang tidak mungkin awak sampai kepada kesimpulan dengan memakai sarana-sarana biasa. Sarananya hanya firman Allah, ya sunnah Nabi yang sahih. Itu sarananya adalah khabar sadiq, berita yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa yang diberitakannya, yakinilah. Walaupun panca indera Bapak dan Ibu tidak bisa menggapai, yakin Bapak dan Ibu terhadap Allah sebagaimana Bapak dan Ibu yakin sekarang duduk dalam masjid. Itulah tugas akidah. Kalau disuruh untuk menampaknya ke mata, itulah akidah kaji itu. Itulah amaliyah namanya itu. Makanya akidah tidak membahas masalah teknis, akidah tidak membahas masalah cara beramal. Akidah tidak membahas masalah serupa yang dibahas dalam fikih. Aku jelas sambungkan cara istidlal dalam akidah dengan istidlal dalam fikih. Ya zan saja akan sambung makna zan dalam fikih dan dalam akidah. Jadi hati-hati. Ya, ada orang mengecek dari 12 suatu kata berbeda. Ya, ibadah itu adalah akidah. Ya, puasa itu adalah ibadah. Maka puasa itu adalah akidah. Itu kafir. Ya, kalau puasa teknis itu
Tapi ayat mendorong apa ini Allah menahan. Habis saya bicara masalah tidak di sini. Tapi kalau lagi luar mulai masuk di luar dari ayo itu dah kata kita. Hari ini kan model tu cara mengambil dalil. Bukan di mana saja salah, salah pula ini. Ya, ibadah itu adalah akidah. Nah, puasa itu adalah ibadah. Nah, karena puasa itu adalah ibadah, maka puasa adalah akidah. Karena puasa adalah akidah, kalau akidah menurut kebebasan awak sulang-sulang. Kau di luar bukan puasa kesalahan yang boleh. Nah, tercik. Ya, bolehlah beri dan saya intervensi, kau keyakinan, kau akidah. Itu nama akidah. Mana akidah namanya ibadah. Itu maknanya dipisah dari ulama pembahasan. Walaupun sama ini suruh tubuh, sisi mata uang yang bisa dipisahkan. Di dalam pembahasan dipisahkan, dalam pemaparan dan cukup-cukup memisahkan. Ibadah yang tidak di atas akidah sia-sia. Nah, selanjutnya di dalam dalam kehidupan ada beberapa istilah kuhan, jamak dari kahin, dukun gambawa pasal. Asyik dukun orang yang menyatakan dirinya bisa tahu alam gaib. Nah, biasanya kuhan perantaranya jin. Jadi orang yang mengklaim dirinya tahu alam gaib dengan bantuan jin itu kahin. Itu dari bekas hadis. Man ata kahinan, siapa datang ke kahin bertanya percaya ditolak salat sampai pulang malam. Ditanya datang saja ditolak salat sampai pulang malam. Ditanya percaya itu kami terhadap apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munajjim, kanji. Orang yang mengatakan dia bisa tahu alam gaib dengan peredaran bintang-bintang. Aku biasanya zodiak yang bisa meramal. Ya, ibu bulan di suatu tuang kadang. Kamu ibu kini kan bintangnya Virgo, bintangnya Leo, bintangnya Kanker, bintangnya ada yang macam. Kan konsep itu lebih heran bahasa Inggris. Tulisannya cansel, tapi kok bisa C dan ketemu bacuka, C dan ketemu bacuka. Cancel saja. Tidak cancel saja. Ya, kalau cancel itu cancel. Ada istiqomah bahasa Inggris. Diperayu supaya pada menjadi hijau orang itu. Ya, munajjim. Jadinya bisa tahu cuaca dan lain sebagainya. Dengan peredaran itu, kalau itu bisa dengan ilmu pengetahuan masuk, bisa tidak tertolong kepada kesyirikan. Tapi kalau tahu nasib ramalan seperti yang dibaca dalam majalah, ya zodiak, di radio juga dengar, itu kan senang mendengar. Nanti yang tidak tu boleh, yang penting penasaran dulu. Itu menajib namanya. Kemudian ada arwah. Arwah itu disebut ini paranormal atau orang pintar atau namanya beramal dulu, namanya mengetahui alam gaib. Berdasarkan sesuatu benda, contohnya kartu, tarot cabik kartu C atau cabik tengkurak macam cabik ibu kemati je datang menggurut kawat mana tu ya cabik kartu tarot C nampak orang jalan mendaki ibu akan dapat sesuatu yang menyusahkan selalu ibu mendaki atau mendaki gunung dan lain sebagainya. Itu namanya arafah. Datang ke warung itu ditolak solat sampai pulang malam. Percaya di keterangannya maka pahala celai. Tapi Bapak dan Ibu berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan masa itu ditolak solat sampai pulang malam. Percayanya macam lapis dia dari ikatan akidah dia. Kajian di surah lagi, bukan orang surah, kata surah. Amalan yang dibuat ada keyakinan model tadi.
ada tiara, kocok sampai ini akan ditimpa sesuatu berdasarkan peristiwa tertentu, angka tertentu, hari tertentu, masa tertentu. Yang dalam Islam tidak ada ketentuan dalil yang menunjukkan seperti itu. Foto bertimbul mati surah, pasti orang itu masing-masing itu terbeli pada orang. Tanda di antik kedua-dua tangan tinggi pada awak. Kata-kata tangan kedua tangan menari mobiliti, antara itu saja. Anak tahu kalau kata-kata penuh kriteria ini. Kata-kata mana kalau dari mobiliti? Kata-kata bukan dari penyakit Ustaz. Kalau bagi yang gigi nyamuk, tentu juga ditawar. Aku gigi nyamuk ada orang. Kata-kata saya. Ayo baca. Jadi tangga aku cina. Kalau lah tangga di Jawa sih, detik. Macam-macam dia salah, tunggu-tunggu salah. Saya nak mati dalam puluhan tahun. Kadang suara balang bukan membuat datang siang sampai Jawa. Isteri tadi malam lalu ke kanan, ambil saudarikan banyak dilawit. Kalau isteri tadi malam lalu ke kiri, bertiga ke kedua ada kelawit. Itu parahnya berbeda yakin. Kalau di pasar itu tinggi, kalau lahir Rabu berkat kedai. Maka sebenarnya kedai pertama dibuka tetap ada hari Rabu. Tak boleh di luar Rabu. Siapa? Tak tahu nama. Betul orang bos tak keluar tu sultan. Anak yatim dan biasa dia banyak. Ya, amat sakit duit 55. Dia betul ke gimana? Dia bawa ke tuan tu kalau anak tu ada tu. Kalau nak kena belasi ya. Awak ada belasi tu bang. Pasal kilo lo bawa tu bisa mesti sekat. Yang tahu dia membuat malaikat kamu. Kau ini akan bawa sama dengan saja. Atau keyakinannya hanya Allah itu amalannya diperhitungkan oleh Allah. Lebih jangan berdasar atau ada riwayat. Ada riwayat ya. Batu kami berusaha. Ada namanya atarku marah-marah pakai tulisan di pasir. Atau mana buah pasir, atau mana buah batu. Itu manusia dia suruh yang jadi macam tu. Kira atau finjan. Kalau orang minum kopi, siapa yang pahit? Macam dia jejak kopi di tanah itu. Di baca dia tu. Kalau model kau jejak orang minum kau rasa pahit. Dia kecil aku sebentar itu. Ada lampu dia tu. Asal mana baca-baca tempat tangan, dia tempat tangan pak. Ayo tak ada yang tempat tangan pak. Tentu itu. Tangan itu kadang tangan kita beri. Antara kami tak nak rapi. Atau nak jalan, atau nak sakit apa. Ada yang kirim SMS saja. Anda ingin tahu nasib asmara anda atau asrama anda? Apa nasib cinta anda? Telepon ke sini atau kirim SMS. Itiabi, nak kita usah. Amal anda terima. Anda dikecilnya dah betul. Tapi banyak orang tu yang salah banyak. Sangkau kalau dia elok secara amalan kalau habis akidahnya selesai itu saja. Pokoknya yang Nabi tanamkan di Mekah lebih kurang 13 tahun itu yang masalah akidahnya. Pokoknya syariah atau ibadah itu turunnya sesudah Nabi hijrah kecuali perintah salat. Kerana Nabi faham kalau dasarnya baik, anak dibangun jatuhnya tak. Ikut dasar dalam anak pun dasar lunak. Tak ada mereka kata kecuali lunak tegak. Jadi akidah wajib dan terima hati. Kalau akidah itu sesuatu yang tak menerima keraguan sedikit pun. Dan akidah yang dituntut oleh Allah murni, tidak ada yang masuk sedikit bercampur, tidak boleh. Murni, serupa susu murni yang tak bercampur yang boleh. Khalis itu dan ikhlas. Aku ni satu tujuannya untuk Allah, akhlak
bisikan dan itu setiap sebentar nampak lewat. Kalau ada kue-kue mengantisipasinya, lama-lama bisa masuk ke dalam keyakinan dan itu sangat berbahaya. Kalau Bapak dan Ibu tahu bahayanya, berarti itu langkah awal untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak paham bahayanya, itulah yang akan dia bawa mati, dan itulah yang sangat berbahaya untuknya di akhirat. Jadi ada beberapa orang yang menganggap dia bisa tahu masa depan, dia bisa tahu alam gaib, termasuk masa depan. Dia bisa tahu sesuatu yang hanya Allah yang bisa tahu. Tiba-tiba yang bisa tahu. Jadi kalau masalah yang mencuri coklat itu gaib, tapi dengan alat tertentu, sarana tertentu yang bisa dicari sehingga tidak gaib lagi. Ada itu nama bahas dulu Bapak ini. Sesuatu yang mungkin awak capai kecuali berdasarkan perintah dari Allah saja atau dari Rasulullah SAW. Dan kita lanjutkan sesudah azan Isya. عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. Dari Safiyah radhiyallahu anha, dari beberapa orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, siapa yang mendatangi arwafan, orang yang mengaku-ngaku bisa mengetahui masalah gaib dengan berbagai macam caranya, lalu dia bertanya tentang sesuatu, nah itu saja kalau dia lakukan, belum lagi percaya atau tidak percaya. Kalau dia sudah lakukan itu, maka tidak diterima 40 malam salatnya. Jadi kalau tidak diterima 40 malam salatnya, berarti dia masih muslim. Kalau tidak muslim itu sampai keluar dalam dalam laporan terima. Kalau dia datang itu bertanya. Kalau dalam Imam An-Nasai, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan hubungan dengan wanita yang sedang haid atau melakukan hubungan melalui duburnya, atau dia datang kepada dukun lalu dia percaya kepada apa yang dukun katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping ditolak salat hampir 2 malam dan datang ke dukun atau beramal tadi, ya kalau dia percaya udah dicek dukun tadi, apa yang dianggap lepas dan ikatan. Jadi baca itu, Pak percaya apa yang percaya Pak cuba-cuba jangan akuan. Dan Pak percaya itu mah Pak tanam, Pak bawa lalu, Pak mandi kalau boleh malam, hal yang sebagainya. Nah, Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqtabasa 'ilman min an-nujum yaqtabasa syarfatan min as-sin zada ma zada. Hadis sahih Ibnu Majah, siapa yang mengambil ilmu dari ilmu nujum, ya bintang-bintang tadi, maka dia telah mengambil salah satu cabang dari sihir, lalu dia tambah apa yang bisa dia tambahkan, ya beramal dengan peredaran bintang-bintang. Nah, kalau meramal cuaca itu ada ilmiahnya dan itu diterima oleh Islam. Tetapi kalau meramal nasib orang, itu tidak ada hubungannya dan tidak ada ilmunya juga. Ya, di dalam Islam yang seperti itu. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW telah bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Salasa, dikatakan 3 kali, tiarah itu syirik.
Hadis riwayat Abu Daud dan hadisnya hasan. Nah itulah beberapa jenis orang yang dia bisa tahu anak baik. Itulah ancaman-ancaman ya Rasulullah SAW kepada mereka yang masih terlibat dengan itu. Di samping akan berimbas dia kepada amalan yang dia lakukan, itu juga bisa berimbas kepada gugurnya pahala amalan yang telah dia lakukan. Ada tipu, sihir, disuruhnya mencari kerangki, macam-macam masuknya wah sakitan tahan disuruh tahan sakit malaria suruh cari ikut cari lagi dina atau dukunnya yang sesuai dengan cabut tu dia kamu nak macam juga aku sakit malaria suruh bawa penjahit suruh bawa barang kamu menyebab disuruh mandi tujuan mau awal tambah sakit lah. Dia dingin, sedingin-dingin. Jadi kalau ada nunggu-nunggu, namanya biru-birunya atau pakai-pakai Ustaz. Ya itu kan boleh. Tapi awak disuruh, awak minta uang, dia suruh awak 5 keping itu ada tahu. Awak sekilat, dia suruh awak yang tahu kan. Awak kan cerita kalau ada cekak, ini apa cerita cekak, anak tertua tidak ada. Jadi waktu pulau malam solat ditolak hati-hati Pak kalau menjadi imam itu. Tapi dia ketik, dia ingat tradisi. Tapi saya cuba lah, dah aneh ni orang ni sebenarnya. Ada yang bersertifikat, tak sertifikat siapa kalau tak tahu. Ini kini dah, mau disabit mana-mana, mau sabit rukun mana. Anak parliamentari ini guru spiritual, orang siap kalau bersoal. Itu namanya tu. Apa lekon itu nak saya ini itu pula. Itu sihir sebenarnya, sihir itu setan mengajar sebenarnya. Jadi kecil itu kalau rumah tawa, boleh kalau rumah sembahyang sengaja. Aku tadi kuano, aku kapal lewat, aku jalan saya ini. Ini saya cerita surat, tak boleh. Dah mau ke rumah dulu. Tapi saya Ustaz punya ke rumah, hilang je, tidak ke rumah tu sikit. Seandainya buaya itu ada yang hilang, buaya itu kebal jatuh, setiap kecilnya kamu yakin apa yang percaya. Sebab Nabi membawa mukjizat supaya orang menentang jadi tak tahu menentang. Aku kena macam-macam. Tapi sesentiang ulama itu berdalil memang sesuai juga pun yang diminta oleh para ulama terdahulu. Jadi kalau nak ada yang kebal, ada celah itu. Atau keyakinan yang membawa kepada penyimpangan. Penyimpangannya berbahaya risikonya. Amalan apa tidak diterima, nanalah dikatakan gugur pahala. Asal saya waktunya. Akhirnya itu keyakinan anak dulu itu cepat dulu. Kalau dibuat di rumah Merdeka Barat menurut pensiunnya, pensiunnya, aku dapat tahu. Kecil kawan lambu Ustaz, bina aku marah-marah melalui nomor-nomor. Macam ni pula betul 9999. Aku hebat nasib apa? Bagus. Ayo bagus nasibnya. Kasihan nak membaguskan nasib. Ya Allah, tujuan Allah bukan untuk merahmatinya. Membuatnya punya keyakinan model itu sampai mati. Asal itu dan nasibnya bagus menurut rezeki tadi. Dah dulu di akhirat dia tetap sempurna kerana akan dosa sempurna. Ketika mengaji itu, ketika diberi apa je itu buktikan bahawa kita dan teori. Sadolah tahu betul tak boleh. Itu sadolah tahu. Itibodo hilang set. Sama pengajian selama tak ada.
Niat itu kamu nak matur dakwah memberi cara niat seorang tu. Jadi memang baik sama. Dan sahabat yang paling baik menjauhi maksiat, atur yang baik. Orang datang ke dukun sana, orang datang ke dokter tak senang-senang. Aku terjual, dulu senang. Akhirnya tak terjual sekali aja. Ubenya untuk membeli cucu gigi ini senang. Tak sabar, ini dari sini. Itu berbeda-beda ni. Awak ni awak kena rubin Ustaz, ni awak kena elok Ustaz. Itu lagi baca Allah, lagi baca la ilaha illallah. Antah ni baca la ilaha illallah tasbih untuk Allah. Tidak dia. Cara usaha suakar ya. Cara sesuai je kamu. Apa beda-beda aja diri itu. Berhibur-hibur tu diri. Kalau awak tak bersuk, itu setan. Was-was. Tenang bu, kerana dirimu tak salah begitu. Kok salah bu? Banyak orang mengajarnya. Kau masuk dalam Quran tak surah itu saudara Quran. Justru kalau masuk dalam Quran sambil ibu suruh sesuatu. Nah, itu dia tahu kapal laut tak lihat semua. Apa hal itu Pak? Sekali dia model tu apa hal? Wah ingin senang wah. Dijawab waktu itu salah satu kali. Tahu kan? Yang dia bawang putih ada kian supaya dia tidak buat jadi itu di makhluk halus. Siapa yang cakap itu? Ada pun lagi yang aku dari pusat ini tarik atau di ada masuk kandang ayam ada dia yang tahu kecuali di malam supaya orang jahat unsur-unsur negatif hilang. Siapa cerita itu? Kalau beralih lagi ada tadi dapur dan masak-masak nasi tu, ya tak tahu yang Korea macam tu, nak baca itu mana tu siap. Tak ada nak baca itu mana tu. Tapi awak meyakini, dek awak nak macam tu. Yusuf, kamu macam mana? Dek ada keyakinan itu dalam hati. Aku campur dia buat tu. Oh di sini nak kerja lalu, atau cuba lalu buat percaya orang. Ada keyakinan seperti saya diwujudkan ada setan dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada lebih dari mengajar macam-macam tingkapan. Ada tagak lebih panjang, bolong tu bagian bagiannya. Yang mengesot-esot banyak. Atau tipi itulah nak cari. Bukan dari situ, ada rimau situ. Yang potong macam itu. Kalau sapu ini dok dari ini, jadi dari mana? Kalau tak sama percaya, kan percaya boleh. Penangkap, itu orang dia ada di gunung, dia kecil awak saja. Sedangkan Mesir sih masih suatu dulu tu dia tangkap dia apa bangkit di musim atau biru. Kalau lagi serupa itu datang dalam mimpi, siapa ini yang melindungi? Mana melindungi model itu? Menghindarkan awak, buat keserupan tak sadarkan diri. Nah, tapi di mata mencari, telingonya mendengar. Hanya jadian kau akidah. Sementara itu tak bisa jadi akidah dia. Sumber dalam Al-Quran dan Sunnah ada. Kalau tak bisa didapat, dilihat, didengar, tak boleh dibaca, tidak kajian tidak ada. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu dengan keyakinan dan hati-hati menalarkan sesuatu berdasarkan keyakinan itu. Karena setan dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa mewujudkan. Wak menyangkut pada padahal masuk jebakan setan. Wak menyangkut mengarah jatuh saja, itulah rumah wak dan betul-betul. Padahal masuk jebakan setan. Lama takut tangan itu. Tak perlunya menggoda Pak Ibu lain. Rajinlah solat di habis. Hati-hati dan dengar, hati-hati dan tonton, hati-hati dan baca, hati-hati berkawan. Orang biasa kalau ada musibah satu terima. Yang nak masuk kaji awal bagaimana terima juga. Di awal dah susah menahan musibah tidak. Apabila musibah bukan
menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Musibah bagi orang beriman untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah, menghapus dosa-dosanya, membuatkan jalan bagi dia di surga. Bahkan kalau perlu dia hidup, dia berjalan tidak ada dosa sama sekali. Tipu daya dijadikan alasan untuk melanggar larangan Allah. Tunda iman dan itu akidah lebih. Ada pertanyaan dari Pak Haji itu baru mukadimah tentang halal dan haram dalam masalah akidah dan dalam masalah tradisi. Ada tradisi yang berhubungan dengan akidah. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Mengenai jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi yang saya tanyakan ini, bagaimana kalau kita berinteraksi dengan jin yang beriman itu, gimana letak kedudukan itu? Iya. Kita juga tidak menemukan ada cerita kalau kita diajukan berinteraksi dengan jin yang muslim. Karena Allah sudah ciptakan antara kita dengan mereka dunia yang berbeda, aturan yang berbeda. Nah, tetapi jelas Nabi Muhammad diutus untuk jin dan manusia alam semesta. Akhirnya Allah akan punya kemampuan untuk memastikan itu jinnya muslim atau tidak. Ilmu Allah di sini sangat baik. Maka orang yang kalau interaksi dengan jin muslim dan kecil, awak tetap mengaturkan ada risiko. Kalau ada jaminan kan? Kalau ilmu tentang itu tidak ada, dia secara rinci dijelaskan. Karena interaksi menikah begitu bisa jadi secara teori. Ini sampai prakteknya ada kini yang menikah dengan jin. Jinnya muslim kan? Kalau jin laki-laki itu tak, kalau manusia ada boleh jinnah, dia akan berbuta, dah. Kalau jin itu yang tertarik ke manusia, tahu? Maka itu biar buat. Ini alamnya dah berbeda. Kalau ada terjadi ciri-ciri yang bisa dijadikan contoh untuk dalil lewat kamilu. Biasanya untuk menikah dengan jin asuh yang tak tahu orang itu siapa. Atau menikah dengan jin, asalnya seorang yang muslim ya, masih saja. Mana betul? Asalnya lagi nikah. Yang maharnya apa tu? Daun. Balik. Teori-teori bisa jadi, tak bisa dipraktikkan. Asal buat dulu heboh besar. Muhammad bisa tahu ada hukumnya. Ya, berinteraksi dengan alam jin. Apa sih? Kalau bagi kami cukuplah berinteraksi di alam gaib sesuai aturan dan Allah turunkan dan Nabi jelaskan. Berisiko kadang kalau keluar dari aturan dan lahan. Berisiko kadang betul. Nah, jadi kalau Nabi dalam fikih membahas siapa kalian cari ketua dan raja, keturunannya bagus, ya alamnya tu baik. Habis awak menakar dari jin model tu. Jadi kecil setan itu nak pandai bercoba. Kalau setan apa lancang mengaji setan, dia mengaji untuk menyiasat awak. Seorang dari TV, Assalamualaikum, engkau siapa? Saya yang menyebarkan Islam di sini. Siapa bisa menjadi itu? Aku nak tambang-tambang sesuatu. Lantar tak kini, aku di mata. Itu dah nak buat cerita. Amakunya kasus Nabi Joel Al-Baik sangat-sangat sedikit sekali. Itu kalau dibagian di sejarah dan tidak berkaitan dalam baik sakit betul. Ada warna sakit itu memang api-apian gitu. Ya berisiko. Jadi itu alam baik terbatas. Informasinya ya apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan dalam Sunnah yang besar. Jadi hal-hal yang tidak jelas bagi kita tentu kita tidak mau melakukan karena risikonya ya kita tidak bisa menangkap. Apa
Dalam Al-Quran ada cerita benda tu. Dalam hadis ada cerita benda tu. Tuan nampak pecah. Dalam Al-Quran ada ngecek. Dalam hadis ada ngecek. Jadi dia kini Allah yang menurunkan air hujan. Kini ada makhluk yang bisa menahannya. Nak kira salah. Hujan tak turun. Jadi ngeceknya memindah saja. Nah, memindah itu minta bantuan kesian. Ada Allah dia cara kawan. Kalau engkau tidak ingin dapat hujan, ambillah sorokok macam ni. Ada berapa? Ya, buat seperti apa? Ada tidak bisa. Itu tak tidak. Itu namanya termasuk kahin. Sihir yang mempergunakan makhluk halus. Hantaran itu juga makhluk halus itu tidak. Hantaran itu makhluk. Ini suatu kontrak. Jadi susah. Karena awak berinteraksi dengan sesuatu yang awak sendiri dapat ilmu secara lengkap. Cukup untuk itu. Yakin nampak dia ada manusia yang bisa belajar. Sementara dalam Al-Quran Allah yang menurunkan air hujan. Kalau Allah lah berkehendak dia akan turun walaupun manusia seluruhnya dia tidak boleh turun. Nah, dari situ saya bermain dulu kalau percaya waktu manusia misalnya. Nah, tapi kalau memindahannya itu keahlian sekali. Tak ada manusia yang normal punya keahlian betul. Nah, kalau sesuatu itu di luar kenormalan, bisa keluar kilo mau, kandang keluar, bukan saja itu. Kejadian luar biasa, di luar adat kebiasaan, di luar akal logika yang wajar, tapi itu terjadi. Apa terjadinya? Bilo kandang terjadi. Itu beda sedikit kalau orang. Ya. Kalau orang dan kawah, dia akan mengulang hujan. Hujan bagi orang dan beramal soleh itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara balik ingin setengah hari lancar, hari panik tidak hujan, berjuang tidak, apabila malam selalu. Memangnya nikah jadi tak sah dia hujan turun. SPT orang dia nikah pun begitu. Ya, kalau dua orang tak cukup tetap. Kalau nikah kan tak benar itu. Jadi orang melakukan pun tidak tahu risiko. Ada setan mau Yahudi asal lagi kerja apa. Awak kan tak menolak rahmat hujan dari Allah. Awak menghindar saja. Jadi risiko. Berarti Allah berketetapan turun di sini. Awak menganggap itu tidak rancak turun di sini gaya Allah. Rancak bisa balang dia sedolah. Tapi di sini ada keluarga boleh kembali. Itu tujuan. Kalau Allah berkata tidak mampu esok turun jauh. Kalau Allah berkata, ayo dia ukur ke sini. Tapi Allah ukur ke sini menambah dosa sempurna. Awak dah yakin kalau awak menambah kesalahan awak semakin banyak. Kalau salah Ustaz, apa kau bisa nak hujan-hujan lagi? Ada itu standar itu. Aku bisa, jadi standar itu. Ada orang menggali mengincut, tapi beruntung kami sampai mati. Lalu ada cebok, apa dia mengincut apa? Kalau dia mengincut, kalau kalah kan dia. Tapi kalau boleh kan dia. Atau ditangkap dengan itu. Harusnya benar tu. Pindah umur panjang. Kadang makin gagah, cabang makin banyak. Kalau makin lapang masa kilo, dia mengincut. Mereka kesimpulan serang. Nanti mengincut itu tidak dilarang. Nanti Allah tak dirang kalau cukup dengan dia. Asal itu. Ada itu standar. Terbukti dan terbukti bukan standar kebenaran. Kalau dalam masalah akidah yang jadi standar adalah Al-Quran dan Sunnah karena itu sumber aslinya. Pernah bagian macam dia, terbukti ada macam tidak do setan juga do. Dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ditetapkan. Walaupun baca indera bapa dan ibu melihatnya, itulah orang yang bersih akidah, yang amalannya itu tidak boleh tidak. Mudah-mudahan bermanfaat.
berikutnya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.